Yang diingat hanya kita pernah menang Piala Champion 15 kali. MU juga sama ya. No offense. Jangan buat otak kita nganggur. Tidak lebih mulia dari makhluk lain yang tidak mempunyai akal. Dari ChatGPT dalam membuat presentasi menggunakan AI. Membuat slide dengan bantuan AI. Membuat narasi dalam presentasi dengan menggunakan AI. Untuk ditanyakan di kelas dengan menggunakan AI. Ini dibaca bulat-bulat dari apa yang diberikan oleh AI. Apapun yang disajikan oleh AI akan diterima apa adanya, seperti kitab suci seakan-akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Shifa's Corner. Bersama kita membaca dan merespon dunia. Kali ini kita akan membahas satu topik yang juga penting, yaitu penggunaan akal di zaman AI. Jadi gini ceritanya. Saya pernah mengajar satu kelas. Saya tugaskan mahasiswa itu untuk membaca data yang berbentuk grafik. Ada yang ada berbentuk chart, tabel, grafik gitu. Dan menganalisisnya. Ketika deadline sudah tiba, tugas belum dikerjakan, mau tidak mau, mereka meletakkan grafik tabel tadi itu di artificial intelligence. Sebut saja ChatGPT. Dan minta tolong analisis grafik di atas. Diberikanlah hasilnya. Sangat tertata hasilnya. Dan dikirimkan kepada saya. Untuk di pertemuan berikutnya kami diskusikan. Coba baca lagi data dari grafik yang sudah kita bahas bersama, kita tentukan bersama. Nggak keluar itu kata-kata. Mereka nggak bisa menjelaskan data itu. Ketika saya tanya, dan narasi ini dari mana didapatkan? Dari ChatGPT, dari AI, Artificial Intelligence. Mereka punya tugasnya, sudah dikerjakan, tapi nggak bunyi mulutnya, lisannya, untuk bisa mempresentasikan apa yang dia pahami dari analisis data tersebut. Nah, ini seakan mengkonfirmasi bahwa penggunaan AI di Indonesia itu sudah sangat meluas. Bahkan dicatat oleh sebuah penelitian yang diterbitkan di Tirto.id, Indonesia itu merupakan 3 negara terbesar dengan traffic AI tertinggi. Setelah Amerika dan India, ada 1.400 juta traffic di Indonesia di kurun waktu 2022 sampai 2023. Dan di antara traffic yang tinggi itu, ketika disurvei di lingkungan mahasiswa, ada 97% mahasiswa yang menggunakan AI untuk membantu penyelesaian tugas-tugas mereka. Meskipun demikian, mereka juga sadar bahwa penggunaan AI itu rawan terjadi namanya plagiarisme. Hanya copy-paste dan kemudian diserahkan saja pada dosennya. Ada 88% mahasiswa yang tahu resiko itu. Bahkan sebagian mereka juga paham bahwa penggunaan AI yang tidak tepat itu bisa menurunkan daya pikir kritisnya. Nah, kisah atau pengalaman saya tadi itu seakan-akan mengkonfirmasi ini tadi. Coba sekarang, mungkin di lingkungan mahasiswa, atau dosen, atau pelajar, berapa di antara kita yang dalam membuat presentasi menggunakan AI, bantuan AI. Membuat slide dengan bantuan AI. Membuat narasi dalam presentasi dengan menggunakan AI. Mencari
dan memberikan pertanyaan untuk ditanyakan di kelas dengan menggunakan AI. Bahkan parahnya, ketika menjawab pertanyaan dari audiens, dari teman sejawat, juga dengan menggunakan AI. Bukannya dibaca, dipahami, terus kemudian disampaikan balik kepada penanya dengan menggunakan bahasa sendiri, ini dibaca bulat-bulat dari apa yang diberikan oleh AI. Dari sini kemudian saya bertanya pada diri dan mahasiswa saya, apa yang terjadi dengan otak kita? Kenapa kita tidak pakai otak untuk berpikir? Nasihatnya adalah jangan buat otak kita nganggur dan semuanya diserahkan kepada AI. Kalau itu terjadi, kita tidak lebih dan tidak kurang, tidak lebih mulia dari makhluk lain yang tidak mempunyai akal. Gitu. Nah, bagaimana caranya kemudian agar kita tidak terlalu manja oleh AI, pada saat yang sama kita tetap bisa berfungsi sebagai manusia yang semestinya. Nah, di sini apa yang disebut sebagai Bloom di dalam taksonominya, kita perlu menggunakan apa yang disebut sebagai high order of thinkings, HOTS, bukan hanya menggunakan low order of thinking. Low order of thinkings itu apa saja? Ya, kita cuma hanya bisa memorizing, mengingat, hanya bisa understanding, memahami, hanya bisa applying, mengaplikasikannya, tapi tidak mampu mencapai derajat yang HOTS tadi itu, yaitu analyzing, nggak punya analytical skills, nggak bisa mengevaluasi benar salahnya, baik buruknya, tepat tidaknya, bahkan apalagi nggak mampu creating, menciptakan sesuatu yang baru. Ya, ini mengingatkan saya juga misalnya ya dalam konteks persepak bolaan gitu. Saya nggak tahu ini tepat atau tidak, tapi paling tidak sebagai analogi. Kalau baru-baru ini kemarin ada pertandingan El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid. Ada angin segar buat Madrid. Pertama unggul 2-0 sebelum kemudian disusul oleh Barcelona jadi 4-3. Kalah di pertandingan El Clasico itu, sebelumnya juga kalah di Copa del Rey, di El Clasico juga kalah, di Piala Raja juga kalah sebelumnya, mengalami berbagai macam kekalahan gitu. Tapi yang mampu diingat oleh fansnya, Madridista, maaf ini no offense, yang diingat hanya kita pernah menang Piala Champion 15 kali. Dia nggak memahami realita kalah 5 kali berturut-turut gitu. Dia understanding hanya memahami bahwa ini adalah klub apa itu namanya Galacticos, para bintang semuanya berkumpul di sini gitu. Mbappe, terus Valverde, macam-macam semuanya, Vinicius Junior, tapi nggak mampu memahami realitas. Nah, kalau model cara berpikirnya hanya mampu mengingat gitu, bagus kalau bisa ditingkatkan ke memahami dan mengaplikasikannya, apalagi mengevaluasinya itu akan lebih bagus. Tapi kalau tidak, ya akan stuck hanya di memorizing things, hanya mengingat-ingat saja. Dihadapkan pada masalah, disuruh berbicara, keluh lidahnya, nggak jalan daya analisisnya. Maka yang perlu dibangun pondasinya itu adalah kekuatan atau keterampilan berpikir yang HOTS tadi itu, yaitu analytical skills-nya. Bisa dipakai untuk menganalisis variabel satu dengan variabel yang lain, kejadian satu dengan kejadian lain. Ini kesimpulannya apa? Kalau 5 kali kalah, ya tentu perlu ada perbaikan.
pergantian pelatih, pergantian pemain, strateginya, dan macam-macam. Itu perlu high order of thinking, analytical skills. MU juga sama ya, no offense. Nah, menghubungkan antara satu dengan yang lain ini, kalau kita nggak mampu, apapun yang disajikan oleh AI akan diterima apa adanya, seperti kitab suci seakan-akan. Gitu. Nggak bisa seperti itu. Nggak punya tadi itu, evaluating thinking skills, nggak bisa mengevaluasi ini tepat atau tidak. Dikonfirmasi dengan data-data yang lain. Diverifikasi dengan alat-alat evaluasi yang lain untuk bisa menentukan tepat tidaknya, baik buruknya, benar salahnya gitu. Nah, manusia dikaruniai akal untuk punya analytical skills, punya evaluation skills gitu. Termasuk di dalamnya adalah ini yang paling tinggi, creating, mencipta. Masalah kita semakin kompleks ke depan. Masalah etik, masalah teknologi, masalah lingkungan, masalah perekonomian, masalah politik, masalah sosial, macam-macam. Kalau kita tidak terbiasa melatih cara kita berpikir, daya pikir kita, menyajikan solusi yang punya novelty, menyelesaikan berbagai macam persoalan tadi itu, kita hanya bisa copy-paste dari orang lain yang belum tentu dapat bekerja secara tepat untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Oleh sebab itu, creating juga penting. Kemampuan kita mencipta, berinovasi, menyajikan sesuatu yang baru dalam konteks perspektif produk atau solusi sangat diperlukan. Nah, itu yang dimaksud oleh salah satunya tuntunan ajaran Islam di surah Ali Imran 191 tentang inna fi khalqis samawati wal ardi laayatin liulil albab, bahwa dalam penciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda bagi orang yang mau menggunakan daya pikirnya, otaknya, akalnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkuruna fi khalqis samawati wal ard. Zikir pondasinya, di atasnya dibangun pilar berpikir tentang apa yang ada di langit dan di bumi. Lagi-lagi, otak, akal, daya pikir penting dan vital bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, jangan anggurkan otakmu, otakku, dan otak kita semuanya untuk memberi solusi bagi problematika kehidupan kita di masa depan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.